Selamat siang anak-anak. Tidak terasa pada siang hari ini sudah pertemuan ketiga kita mengikuti belajar mengajar di ruangan ini. Nah anak-anak, seperti biasanya sebelum kita memasuki materi baru kita, terlebih dahulu kita berdoa. Nah, Ibu akan memimpin doa ya. Siapkan hati kita. Marilah kita mengangkat kehendak kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur untuk berkat-Mu dari malam hingga pada siang hari ini kami anak-anak-Mu diberikan kesempatan untuk belajar mengajar. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal pelajaran kami hingga pertengahan dan akhir pelajaran kami ini. Hanya ini doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, pastinya kalian masih ingat ya PR kalian minggu lalu. Kalian kumpulkan setelah mata pelajaran kita berakhir ya. Nah terlebih sebelum kita memasuki materi baru kita, seperti biasa Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Absen pertama, Ayu, Angga, iya, hadir ya. Bagas, Citra, Daniel, Esther, Ella, Veronica, Saskia. Oke. Ya. Nah, anak-anak, materi pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Nah, pastinya kalian di rumah sudah sering melihat kedua orang tua kalian bekerja ya. Nah, dengan mereka bekerja, itu mereka sudah termaksud saling melengkapi satu terhadap lain. Nah, kalian perlu tahu kalau peran bekerja laki-laki dan perempuan itu berbeda. Mengapa Ibu katakan berbeda? Karena pekerjaan kaum laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi dalam keadaan fisiknya. Karena kondisi badan laki-laki cenderung memilih pekerjaan dan peranan yang agak keras dan membutuhkan tenaga yang kuat. Sebaliknya, tenaga perempuan sesuai dengan badannya yang halus dan lembut, lemah dan gemulai, perempuan cenderung memilih pekerjaan yang lebih halus. Anak-anak, sesuai tema kita yaitu laki-laki dan perempuan saling melengkapi, di mana di dalam suatu keluarga laki-laki bekerja keras untuk menghidupi pasangannya. Nah, si perempuan juga bekerja, hanya saja pekerjaan mereka itu beda jenis. Nah, kalau laki-laki misalnya bekerja sebagai supir bis, sebagai tukang batu dan bangunan. Pastinya masih banyak lagi macam-macam jenis pekerjaan laki-laki. Nah, sedangkan perempuan bisa membantu laki-laki dengan cara bekerja di rumah. Pastinya kalian sering atau melakukan membantu kedua orang tua kalian bekerja ya. Nah, Ibu yakin kalian semua di sini pasti pernah membantu kedua orang tua kalian. Nah, kalau perempuan membantu laki-laki di rumah, misalnya seperti mencuci baju, mencuci piring, mengurus anak, menyapu ngepel, dan memasak. Tentunya masih banyak lagi, dan itu hanya sebagai contoh antara pekerjaan laki-laki dan perempuan. Nah,
Dari bacaan tersebut, kita bisa mengerti manusia membutuhkan lawan jenisnya dan menyempurnakan sebagaimana yang diharapkan Allah sejak semula. Dan anak-anak, kita pun patut bersyukur karena Allah mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan, yakni supaya melengkapi dan mengembangkan satu terhadap yang lain. Laki-laki tidak dapat hidup tanpa perempuan, dan sebaliknya pun perempuan tidak dapat hidup tanpa laki-laki. Sehingga kita patut bangga terhadap anugerah yang melekat pada diri kita, mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, anak-anak, mungkin ada pertanyaan yang ingin anak-anak sampaikan kepada ibu. Ibu persilahkan untuk bertanya. Jika tidak ada, ibu akan melanjutkan dan memberikan tugas kepada kalian. Nah, dengan ini sudah dinamakan kalau laki-laki dan perempuan sudah saling melengkapi ya anak-anak. Nah, baiklah, ibu akan membacakan Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Kalian mendengarkan ya. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolongan yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, kalian siapkan pulpen dan buku karena ibu akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, jika sudah kalian persiapkan, kalian dengarkan baik-baik dan kalian tulis dengan rapi. Pertanyaan pertama, siapakah yang menciptakan laki-laki dan perempuan? Oke, ibu ulang lagi ya. Pertanyaan pertama, siapakah menciptakan laki-laki dan perempuan? Baik, jika sudah pertanyaan yang pertama, lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Mengapa laki-laki dan perempuan saling melengkapi? Diulangi. Mengapa laki-laki dan perempuan saling melengkapi? Oke, jika sudah, ibu lanjut ke nomor 3. Bagaimana cara laki-laki dan perempuan saling melengkapi? Ibu ulangi sekali lagi. Bagaimana cara laki-laki dan perempuan saling melengkapi?
Nah, baiklah anak-anak, berhubung bel kita sudah berbunyi, maka tugas tersebut ibu jadikan PR saja. Dan minggu depan kalian kumpulkan seperti kalian mengumpulkan tugas-tugas dan PR kalian pada hari ini. Nah, anak-anak, kesimpulan dari materi yang telah ibu jelaskan tadi yaitu bahwa di mana laki-laki dan perempuan diciptakan dari bahan yang sama, bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari sumber yang sama, sehingga keduanya saling melengkapi. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, pastinya kita menutupnya dengan pintar, dengan doa. Nah, anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita ambil sikap doa. Kita angkat nada kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami anak-anak-Mu sudah selesai belajar mengajar pada siang hari ini. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati kami, melindungi kami, agar kami bisa sampai ke rumah kami, sehingga masih bisa berkumpul dengan orang tua kami, saudara kami, serta orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, doa ini kami satukan seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kalian pulangnya hati-hati dan sampai bertemu di minggu depan.